Malam hari ini kita bertambah anggota ya. Mama dan Feby yang datang dari Palembang jam 3 pagi tadi sudah sampai di Lampung. Selamat datang bersama dengan kami dalam persekutuan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kita akan baca bersama kebenaran firman Tuhan. Di layar kita sudah ada di depan Galatia pasal yang ke-6 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari teks kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini, setidaknya ada dua unsur yang melatar belakangi Paulus boleh menyampaikan firman Tuhan dalam Galatia pasal 6 ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, di mana di tengah-tengah jemaat yang ada di Galatia ini ada dua situasi, kondisi jemaat yang pada saat itu sedang alami. Yang pertama, ada mereka jemaat yang ada di Galatia yang sudah mengalami kedewasaan rohani, dan yang kedua, ada kondisi jemaat yang masih membutuhkan bimbingan, yang masih membutuhkan arahan supaya mereka juga mengalami kedewasaan rohani. Oleh karena kenapa? Bagi mereka yang masih membutuhkan pembimbingan ini, karena masih ada kesempatan bagi mereka untuk kembali, untuk jatuh, untuk mau melakukan kehidupan yang lama mereka. Tapi bukan dalam artinya bahwa orang yang sudah mengalami kedewasaan rohani tidak juga jatuh di dalam dosa. Tetapi Paulus berkata bahwa justru kamu yang sudah dewasa rohani, kamu berjaga-jaga, kamu waspada, walaupun kamu sudah mengalami kedewasaan secara rohani. Dari dua unsur latar belakang ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, maka perlu kita mempelajari pada malam hari ini firman Tuhan ini dengan tema yaitu apa, Feby? Mawas diri. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan dan seluruh jemaat yang kami kasihi, mawas diri adalah sebuah sikap ya, di mana kita memeriksa, mengintrospeksi dan mengoreksi kesalahan diri sendiri secara terbuka dan jujur, agar di kemudian hari tidak melakukan kesalahan yang sama. Itu arti dari mawas diri. Sikap mawas diri ini Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Artinya kesadaran terhadap diri saya dan Bapak Ibu untuk kita mawas diri, untuk kita bisa berjaga-jaga. Yang tadinya untuk kita boleh memeriksa, mengoreksi diri kita, baik dalam perbuatan kita maupun dalam tindakan kita, bahkan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita harus mawas diri. Dan yang tadi saya bilang bahwa sikap mawas diri ini adalah dimulai dari diri kita sendiri. Bukan karena paksaan, bukan karena ada dorongan dari orang lain, tetapi kita mulai dari pribadi kita sendiri. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sikap atau sifat buruknya manusia pada saat sekarang ini adalah di mana kita seringkali memperbincangkan yaitu kekurangan atau dosa orang lain tanpa melihat kekurangan diri kita sendiri. Ya, ini sudah menjadi kenyataan. Kalau kita melihat kenapa harus ada yang namanya gosip. Apa inti daripada gosip? Nah, intinya adalah di sanalah semua membicarakan orang lain dari yang kecil sampai yang besar. Seakan-akan orang yang bergosip itu tidak ada kekurangan di dalam dirinya sendiri. Nah, ini adalah salah satu contoh kita itu mawas diri, berhati-hati.
Oleh karena itu Paulus tadi berkata bahwa kamu yang dewasa rohani, bukan dalam artinya kamu tidak akan jatuh atau kamu kembali dalam dosa, tapi kamu harus berjaga-jaga, kamu waspada. Kamu yang juga yang lemah dalam kerohanian, yang mudah akan jatuh di dalam dosa, justru juga yang rohani harus membimbing teman-teman yang masih mengalami kelemahan dalam kerohanian. Nah, ini yang kita harus pelajari pada malam hari ini. Kenapa kita harus mawas diri? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Status kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang menjadi jaminannya adalah bagaimana kita membawa hidup kita ini dimanapun kita berada, dalam tindakan dan perbuatan kita. Boleh orang memuliakan Tuhan, boleh orang memuji Tuhan lewat diri kita. Maka lewat tema kita ini yang singkat ini, mawas diri ini, menjadi pembelajaran atau boleh mengingatkan kita bahwa saya ini adalah anak-anak Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang mawas diri? Yang pertama adalah jangan kita selalu merasa benar. Ya. Jangan kita selalu merasa benar. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, ayat yang ketiga. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, berarti ia menipu dirinya sendiri. Poin pertama adalah jangan selalu merasa benar. Bapak Ibu Saudara, kenapa hal ini mengingatkan kita? Karena sudah otomatis bagi kita sebagai manusia ini saat sekarang ini, terkadang kita tidak menerima kekurangan atau apa yang menjadi kelemahan pada diri kita. Kita selalu merasa benar. Saya ini yang benar. Apa yang saya katakan kamu harus melakukan. Apa yang saya perintahkan kamu harus melakukan. Kamu jangan menolak. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, terkadang tindakan kita inilah yang membuat status kita, identitas kita sebagai orang-orang percaya menjadi sebuah pertanyaan bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Katanya anak Tuhan, tapi ketika ditegur tidak mau ditegur. Ketika kesalahannya dikasih tahu tidak mau ditegur. Ketika dia diajak untuk berdamai tidak mau. Nah, ini adalah salah satu yang kita pelajari malam hari ini. Jangan kita selalu merasa benar. Tadi di ayat yang terakhir, bagian terakhir tadi, dari kebenaran firman Tuhan ini, ia menipu dirinya sendiri. Menipu diri sendiri adalah hal yang terburuk di dalam kehidupan setiap kita. Bayangkan saudara, saya menipu diri saya loh. Kalau orang lain masih saya bisa tipu, masih bisa lah. Ini diri saya sendiri saya tipu, diri saya sendiri. Ini hal terburuk Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Kenapa sih kita tidak mau jujur dengan keadaan yang kita alami? Dalam hal ini Paulus tidak ingin orang-orang yang percaya kepada Tuhan bermegah. Jikalau dia melihat orang lain jatuh dalam kelemahan, dalam dosanya, dia jatuh dalam dosanya. Seharusnya kita belajar daripada Tuhan Yesus yang dia berikan, bahwa ketika dia melihat kita yang berdosa ini, bukan dia menghakimi, justru dia mengasihi. Justru dia memberikan pengampunan. Justru dia mengangkat kita yang jatuh di dalam dosa, yang tidak ada pengharapan, dia berikan pengharapan. Seharusnya kita memiliki sifat seperti itu. Tapi bagaimana kita melakukannya? Ketika kita mawas diri. Bagaimana kita melakukan di dalam hidup kita hal demikian? Jangan kita selalu merasa benar. Mari kita terbuka. Mari kita menerima apapun yang menjadi koreksian dari orang lain. Oleh karena itu dari ayat 3 ini, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Yang rugi siapa, Febi? Kita sendiri yang rugi. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar dari poin pertama ini. Jangan selalu merasa benar. Terima koreksian. Terima apa yang menjadi usulan untuk lebih baik untuk diri kita sendiri kok, bukan untuk orang lain. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, adalah mawas diri. Yang kedua adalah kita selalu mengevaluasi diri. Ya. Kita harus menyadari bahwa kita ini adalah manusia lemah. Kita ini adalah bisa jatuh.
Ketika kita bisa menyadari bahwa kita ini manusia lemah, mari kita mengevaluasi diri kita. Apa yang salah terhadap diri saya? Contoh adalah ketika Tuhan memperingatkan Petrus agar Petrus berhati-hati dengan ucapannya, dengan tindakannya. Kita melihat bahwa Petrus ini adalah orang yang memiliki, yang bervokal, yang bisa memimpin para murid pada saat itu. Apapun yang terjadi, Petrus yang selalu nomor satu untuk berbicara kepada Tuhan. Dia menganggap bahwa dirinya ini adalah lebih utama daripada yang lain. Rasa percaya diri itu oke, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kelebihan kita percaya terhadap diri kita sendiri, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, itulah yang membuat kita nantinya akan jatuh. Apa yang dialami oleh Petrus daripada murid yang lain, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, ketika dia menyangkal gurunya sendiri. Aku tidak tahu siapa dia, saya tidak kenal dia. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Ini adalah sudah diperingatkan oleh Tuhan kepada Petrus. Supaya apa? Supaya Petrus hati-hati dengan ucapannya. Supaya Petrus ketika dia bertindak, dia mengingat apa yang sudah dia ucapkan. Sehingga di kemudian hari, sebelum dia bertindak, sebelum dia melakukan, dia ingat, oh aku sudah pernah mengucapkan ini. Sehingga dia tidak jatuh dengan ucapannya sendiri. Jadi perlu kita, tadi yang pertama tadi kita harus menerima bahwa kita ini adalah, yang pertama tadi jangan selalu merasa benar. Yang kedua, kita harus menerima evaluasi daripada orang lain. Kita harus mengevaluasi diri kita sendiri. Kenapa kita tidak mau mengevaluasi diri kita sendiri? Terkadang kita selalu menilai orang lain berdasarkan ukuran diri kita sendiri, berdasarkan ukuran kemauan saya sendiri. Tapi pada malam hari ini kita mau menilai orang lain, kita mau menilai diri kita berdasarkan firman Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan, kita menilai diri kita, kita menilai orang lain, kita mengucapkan sesuatu, apa sih yang mau Tuhan saya ucapkan sekarang ini? Apakah orang itu senang dengan ucapan saya? Apakah orang itu nyaman dengan ucapan saya? Apakah ucapan saya ini juga bermanfaat terhadap diri saya sendiri? Apakah yang saya sampaikan ini juga bermanfaat untuk kehidupan saya bersama dengan orang yang ada di sekitar kita? Terkadang persekutuan rusak. Karena kenapa? Karena ucapan kita. Karena kalimat yang kita ucapkan. Karena kita belum memikirkannya terlebih dahulu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, di ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegang melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ini tadi adalah mengevaluasi diri. Kita melihat diri kita, apa menjadi kekurangan, saya akan membangunnya untuk lebih baik. Apa yang menjadi kelebihan diri saya akan semakin rendah hati dan saya akan semakin menjadi berkat bagi orang lain lewat kelebihan kita. Tapi bukan untuk menyombongkan diri. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan lewat kehidupan kita semuanya. Introspeksi diri perlu agar kita tidak memandang masalah hanya dari sudut yang menguntungkan posisi diri kita sendiri, melainkan dari berbagai sudut secara seimbang. Kita melihat orang lain dan kita melihat diri kita. Bila kita melakukan introspeksi diri, kita tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Sebelum kita menyalahkan orang lain, kita menilai diri kita sendiri dulu, baru kita bisa menyalahkan orang lain. Kalau diri kita sendiri masih belum sempurna, mari kita berusaha untuk lebih baik lagi. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini mari kita mawas diri. Mari kita mengoreksi diri kita, mari kita mengevaluasi diri kita, dan mari kita membangun diri kita untuk lebih baik lagi. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami baca, yang boleh kami renungkan pada malam hari ini. Kami diingatkan supaya kami tetap mawas diri, baik dalam bertindak, dalam mengucapkan kata-kata, dan demikian juga kami boleh mengoreksi diri kami, apa yang menjadi kekurangan kami, apa yang menjadi kelebihan kami, sehingga nama Tuhan dipuji dan